Konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN sudah berakhir pada 7 September 2023 dan Indonesia memegang keketuaan ASEAN dengan tagline ini adalah ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Lalu pertanyaannya, seberapa signifikan dampak dari kesepakatan yang dihasilkan dari KTT ASEAN ini bagi Indonesia dan sudah tercapai belum ya? Tadi semangat ASEAN Matters Epicentrum of Growth-nya. Kita akan langsung berbincang dengan Ibu Retno Marsudi yang merupakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Sehat ya? Bu. Sehat. Terima kasih sudah berkenan untuk kita berbincang di CNN Indonesia Special Interview ini. Langsung nih Bu, hasilnya dari kemarin KTT ke-43 ASEAN, apa aja Bu yang jadi hasilnya dan tercapai nggak tuh Bu tujuan utamanya atau tagline-nya kalau kita bicara soal ASEAN sebagai epicentrum of growth? Temanya sebenarnya lengkapnya ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Kalau ditanya apakah tercapai sesuai dengan tema, banget, sangat tercapai. Saya ingin mulai dengan, kita lihat dari dokumennya dulu ya, tapi ini biasanya publik nggak tertarik ini. Jadi selama KTT 43 kemarin itu ada 90 dokumen yang dihasilkan. Nah, saya ingin breakdown hasilnya yang lebih mudah dicerna oleh publik. Jadi kita bicara ASEAN Matters. Apa sih ASEAN Matters itu? ASEAN Matters itu untuk menunjukkan bahwa ASEAN masih memegang kendali sentralitinya, ASEAN masih dapat memainkan perannya sebagai menjaga stabilitas dan juga perdamaian di kawasan. Nah, selama keketuaan Indonesia ada beberapa hal penting yang dihasilkan. Misalnya, para pemimpin ASEAN menyetujui apa yang disebut ASEAN Concord 4. ASEAN Concord 4 ini merupakan fondasi visi jangka panjang untuk ASEAN dipersiapkan sampai 2045. Jadi Indonesia itu udah mulai membangunkan fondasi, sekali lagi ini baru fondasi karena bangunan penuhnya, visi ASEAN itu kan baru berakhir 2025 pada saat keketuaan Malaysia. Tetapi fondasinya sudah kita bangunkan sehingga nanti diadopsi di pas Malaysia menjadi ketua karena Vision 2025 post-nya itu pas di situ. Nah jadi fondasi kita bangunkan. Terus kita juga melihat bahwa kalau kita mau ASEAN itu remain matter, kita harus cepat merespon situasi dunia yang sangat dinamis. Maka di situ ada persetujuan kesepakatan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, terutama di dalam situasi yang emergensi. Terus kalau kita ingin memperkuat sekretariat ASEAN. Kita akhirnya dapat menyetujui bahwa nama ASEAN Sekretariat itu diubah menjadi markas besar ASEAN. Itu untuk memberikan bobot kepada Sekretariat ASEAN. Jadi sekali lagi ASEAN Matters itu kita terjemahkan dalam hal-hal seperti itu. Kemudian Epicentrum of Growth. Epicentrum of Growth pada akhirnya kita bisa sepakati dokumen kerjasamanya di dalam East Asia Summit. Yang negosiasinya nanti kalau saya ditanya saya jawab negosiasinya sangat tidak mudah. Nah di pilar ketiganya dari Epicentrum of Growth ini kita terjemahkan di dalam kerjasama yang konkret. Karena Presiden itu selalu bicara hal yang konkret. Jadi kita mengadakan ASEAN Indo-Pacific Forum. Yang hasilnya ini yang sebenarnya sangat relevan, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dari ASEAN Indo-Pacific Forum dihasilkan 93 proyek kerjasama. Dengan nilai proyek 38,2 miliar US dollar. Dan untuk memperkokoh Epicentrum of Growth dari KTT ke-42, kita sudah mulai membangun pilar-pilarnya. Dari hal yang sangat diperlukan masyarakat, misalnya perlindungan pekerja migran, ABK, bagaimana kita mengatasi transnational organized crime yang terkait dengan online scam, sampai ke ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan keuangan, ketahanan kesehatan, itu semua elemen dan pilarnya kita bangunkan semua selama keketuaan Indonesia untuk memperkuat
Asia Tenggara sebagai epicentrum of. Jadi fondasinya, pilarnya Iya, semua fondasinya dibangun dulu. dibangunkan, pilar untuk ekonominya kita bangunkan, merespon kebutuhan masyarakat, mendatangkan proyek-proyek kerjasama. Jadi sekali lagi kalau apakah tercapai targetnya banget. Jadi ini kalau kita beli bakmi itu bakmi komplit, Udah paket lengkap. pakai telurnya 3. Pakai telurnya bahkan 3 ya Bu ya. Telurnya 3. Tapi lagi-lagi Bu, kalau bahas itu kan tadi secara umum begitu ya, manfaatnya bagi negara-negara ASEAN gitu. Kalau bagi Indonesia specifically? Specifically nanti kita lihat ya, misalnya mengenai masalah pengembangan EV baterai. Pengembangan EV baterai itu kan Presiden selalu bicara mengenai itu dalam konteks transisi energi ke energi hijau, ya kan? Nah kita sudah hasilkan. Dan kita sudah kembangkan kerjasamanya misalnya ASEAN dengan plus 3 country, dengan Korea, dengan Jepang, dengan Cina. Nah pada saat kita bicara EV baterai, kan salah satu hubnya Indonesia. Terus kita bicara mengenai masalah perlindungan untuk ABK. Ya. Yang paling banyak di antara negara Asia Tenggara ya antara lain adalah kita. Indonesia. Perlindungan pekerja migran. Itu adalah kita. Ya. Untuk online scam itu yang menjadi victim ya paling besar kita. Jadi makanya saya bilang bahwa kita merespon yang sangat diperlukan masyarakat saat ini. Itu antara lain itu plus tentunya kalau yang proyek-proyek itu kan lebih jangka panjang. Masalah yang masih jadi pekerjaan rumah, ini tentu adalah bagaimana kemudian kondisi di Myanmar nih Bu. Masalah kemanusiaan di Myanmar. Ada sejumlah pihak yang tentunya namanya dinamika ya Bu, lagi-lagi tadi pro kontra. Ada juga yang kemudian menyatakan bahwa kok kayaknya di bawah keketuaan Indonesia belum ada yang terlalu signifikan ya penyelesaian konflik di Myanmar. Kita harus menerjemahkan kata-kata signifikan. Ya. Harapan ini, masalah harapan. Kalau signifikan itu diterjemahkan bahwa masalah Myanmar itu akan selesai dalam waktu setahun di bawah keketuaan Indonesia, itu pasti tidak akan tercapai. Siapapun orangnya tahu mengenai kompleksitas masalah Myanmar yang memerlukan waktu panjang untuk menyelesaikan karena Myanmar itu sudah mengalami internal konflik 70 tahun dan belum bisa diselesaikan. Nah, tetapi yang penting, makanya terjemahan signifikan itu seperti apa? Kalau signifikan itu diterjemahkan bahwa kita sebagai ketua bisa melakukan komunikasi dengan stakeholders yang banyak sekali dalam konteks membangun trust, mulai membangun trust di antara mereka dan di dalam konteks humanitarian assistance, apakah ini bisa mencapai orang-orang yang membutuhkan di luar bantuan yang harus dilewatkan kepada junta militer, maka jawabannya iya. Karena selama 9 bulan dari Januari sampai September, kita itu sudah melakukan 145 engagement dengan 70 stakeholders dalam konteks membangun trust. Memang kita harus membangun dari basic lagi-lagi dari pondasinya dari ya Bu ya. pondasi. Tidak akan ada perdamaian kalau di antara mereka nggak ada trust. Dan trust itu nggak ada satu sama lain. Dan membangun trust itu nggak gampang, perlu waktu. Jadi pada saat kita mengengage mereka, kita tuh mulai dengan saya ngomong dengan A, saya ngomong dengan B, saya ngomong dengan C dan seterusnya. Setelah itu A sama B mau ketemu nggak? Mau. Oke. A, B, C kamu mau ketemu nggak? Mau. A, B, C, D, E mau ketemu nggak? Mau. Makanya sebelum KTT berlangsung sebenarnya ada pertemuan yang cukup besar yang ada di Jakarta melibatkan banyak sekali stakeholders. Yang belum mau dilibatkan dalam pertemuan yang bareng-bareng itu hanya junta militernya. Jadi sekali lagi ukurannya mau ukuran apa? Selesai sepenuhnya nggak mungkin. 1 tahun. Nggak mungkin. Kayaknya ekspektasinya yang harus di manage. Ya. Tapi we did a lot dan kita masih akan berkontribusi di penanganan tahun depannya karena kan ASEAN sudah sepakat adanya mekanisme troika. Jadi antara ketua yang sekarang berarti tahun depan itu adalah Laos, ketua yang dulu berarti Indonesia
plus next ketuanya adalah Malaysia. Itu untuk menjamin sustainability dari penanganan, karena sekali lagi di bawah keketuaan Indonesia kita berinvestasi cukup banyak untuk masalah Myanmar. Semuanya perlu waktu, tetapi yang kita ingin yakinkan adalah sambil kita membantu rakyat Myanmar, ASEAN ini nggak boleh mandek. Karena ASEAN ini ditunggu oleh lebih dari 650 juta orang. Gitu loh. Jadi itu yang sebenarnya kita coba untuk memanagenya. Itu kalau saya nggak malu gitu ya, saya pengen terus, yes! Ada satu proses negosiasi EIS Leader Statement yang infonya tuh cukup alot. Ibu juga menyatakan bahwa ini sampai detik-detik terakhir nih baru akhirnya keluar tuh dokumen. Apa sih Bu yang bikin alot dan hasilnya apa kemudian? Hasilnya adalah Leaders Joint Statement on Epicentrum of EIS Leaders Joint Statement on Epicentrum of Growth. Itu nama lengkapnya ya. Intinya adalah kesepakatan para pemimpin negara-negara yang ikut East Asia Summit mengenai epicentrum of growth. Okay. Nah, epicentrum of growth itu kan sebenarnya lebih kepada kerjasama ekonomi. Tapi dengan situasi dunia seperti saat ini, banyak negara yang mengatakan, oke, kerjasama ekonomi, tapi aku nggak mau ketinggalan ada isu geopolitik. Oke. Masuk. Kita tahu kalau isu geopolitik masuk, berarti akan susah ketemu bisa menyamakan persepsi akan susah. Nah, oleh karena itu negosiasinya sangat amat super duper susah. Itu yang bikin alot tuh Bu. Ya, karena kalau sudah geopolitik, bagaimana mungkin dalam situasi seperti ini menyamakan pendapat antara katakanlah antara Amerika dengan Rusia mengenai Ukraina? Exactly. Kan nggak ketemu. Tapi pertanyaannya, oke, kamu beda, tapi apakah kita tidak bisa bekerja sama untuk yang lain, yang kita setuju? Oleh karena itu, singkat kata, yang kita tawarkan begini, ini yang epicentrum of growth kan ekonomi, kan nggak ada keberatan dari kita semua ya, bisa nggak kita bungkus sebagai deklarasi? Sementara pendapat-pendapat posisi geopolitik, saya tampung di dalam chair statement. Dan saya berjanji untuk menjadi chair yang fair, yang merefleksikan semua pendapat yang disampaikan di dalam pertemuan mengenai isu geopolitik. Dan memisahkan dua ekonomi dan politik menjadi dua dokumen yang terpisah, itu bukan hal yang mudah. Karena semuanya itu mau dicampur jadi satu. Kalau dicampur kita nggak akan dapat. Nah, makanya sampai detik-detik terakhir, jadi waktu dinner itu saya gunakan sebagai medan negosiasi. Saya datang satu persatu sampai pada level leader. Saya ketemu dengan PM Jepang, saya ketemu dengan Wapres Amerika, saya ketemu dengan PM Australia, saya ketemu dengan menteri-menteri yang datang, dengan Korea Selatan, dengan Tiongkok, dengan Australia. Saya minta mereka tetap engage dan memberikan fleksibilitas. Jadi dinner itu adalah medan terakhir saya melakukan negosiasi, dan alhamdulillah di pagi harinya 5 menit sebelum pertemuan mulai itu semuanya bisa diselesaikan. Semuanya satu suara. Alhamdulillah. Key message-nya waktu disampaikan saat dinner apa sih Bu? Sampai akhirnya negara-negara tersebut yang tadinya agak-agak ragu tuh. Yang tadi ya Bu ya? Ya, jadi begini, saya tahu kita semuanya berbeda. Pertanyaannya, apakah perbedaan kita ini akan menghostage seluruh kerjasama kita? Kita mau? Enggak kan? Kita tetap mau kerjasama, karena kerjasama ini yang ditunggu oleh rakyat itu kan kerjasamanya. Kalau kita tetap mau bekerja sama, mereka tetap menghormati ASEAN sebagai central role di dalam ASEAN mechanism, maka yang saya tawarkan seperti itu. Kita pisah antara geopolitik sama urusan kerjasama ekonomi. Yang geopolitik, janji saya seperti tadi, saya akan refleksikan as is. Saya tidak akan ada yang mengorbankan apa-apa, tugasnya ketua adalah menampung. Dan itu ternyata bisa dibeli walaupun berat sekali. Tapi
semuanya Alhamdulillah sudah. karena ada trust ya. Ya. Ada trust terhadap Indonesia dan ini kan tahun kedua kita melakukan peran seperti itu setelah G20. Iya. Dan mereka tahu bahwa Indonesia itu mendengarkan. Setelah mendengarkan, kita berusaha menjembatani. Mari kita tetap bekerja sama di bidang-bidang yang dapat kita kerjasamakan. Jangan semuanya stuck karena adanya perbedaan. Harus ada juga inklusivitas ya Bu ya. Inklusif ya, karena kita harus bekerja sama. Kalau kita nggak inklusif, pasti ada pihak yang merasa tertinggal. Kalau ada pihak yang merasa tertinggal, pasti dia akan melakukan reaksi. Jadi sekali lagi, alhamdulillah, karena saya bilang itu tangan Tuhan. Tangan Tuhan, kalau bahasa saya, tangannya Gusti Allah. Gusti Allah yang masuk menyelamatkan, karena saya susah untuk menjelaskannya dengan bahasa apa yang tepat, tapi situasinya waktu itu tuh saya sudah lapor kepada Presiden, Pak, selesai dinner, Pak, masih stuck. Jadi sampai setelah dinner pun masih stuck. Begitu dinner selesai, saya rapat dengan para negosiator kita, kita ambil beberapa skenario. Skenario 1, 2, 3, 1 gagal, 2 masuk dan sebagainya. Besok paginya mereka sudah mulai ketemu lagi negosiasi. Jadi hanya 5 menit sebelum pertemuan mulai, saya turun ketemu dengan para negosiator, kita seal ya. Dan saya itu saya bow kepada mereka, thank you, terima kasih banyak. Karena sudah lah pokoknya. Jadi lega ya Bu ya. Lega. Tapi kalau menemui kondisi seperti yang tadi Ibu ceritakan, kan malam masih stuck gitu lapor ke Pak Presiden. Biasanya respon Presiden gimana sih Bu? Ini just Presiden bilang oke, masih punya waktu. Bapak Presiden kan selalu tenang ya. Optimistis. Tenang, masih punya waktu, upayakan aja semaksimal mungkin. Jadi saya bilang oke Pak, I will do that gitu. Jadi itu ya, jadi behind the story, behind the scene, gegap gempita. Kalau kami yang menyaksikan di rumah, penyelenggaraan gala dinner itu luar biasa, kagum sekali Bu. Bahkan kan kalau kita tahu Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris aja memuji kan, it's like a Hollywood kan, kayak lagi di Hollywood gitu ya. Dan itu tuh kita bangga banget kan Bu ya. Tapi dibalik itu deg-degannya. Jadi saya tuh pengen teriak pada saat udah seal, terus saya bow ya kepada mereka, thank you semuanya udah memberikan dukungan kepada Indonesia. Itu kalau saya nggak malu gitu ya, saya pengen yes. Mungkin Ibu boleh dan tapi kan nggak enak. Tapi sekali lagi support kepada keketuaan Indonesia luar biasa. Luar biasa, dan itu semua sudah akhirnya bisa diselesaikan gitu ya, ketemu solusinya. Kita bahas lagi soal tadi Bu, gala dinner yang apresiasi semua mata, sepertinya benar-benar Indonesia epicentrum of ASEAN at that time, right? Jadi ini ada cerita menarik lagi. Mungkin banyak orang menyangka kalau udah jadi Menlu itu ya kerjanya ngurusin negosiasi tadi ya. Tapi karena Presiden itu bekerja dengan detail, maka kita kan harus lebih detail. Betul. Maka persiapan dinner, persiapan macam-macam itu saya terlibat langsung. Makanya kalau lihat di IG saya, ngecek ini itu semuanya itu betul-betul terjadi. Jadi sampai kepada tentunya kalau dari segi presiden duduk ya, siapa di dekat siapa itu ada perhitungannya sendiri, ya kan? Terus sitting arrangement ya Bu? Sitting arrangement-nya. Terus kan semuanya itu kan digeladikan. Karena sekali lagi Presiden sangat detail, jadi digeladikan. And then I talk also to the chef. Chefnya tuh saya bicara. Cara ini begini. Terus kemudian saya sampai cek mengenai cutlery-nya. Wow. Udah pas belum dengan menu yang disajikan, sampai detailnya apa. Masing-masing negara mendapatkan penjelasan mengenai menunya dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi begitu kita sudah bicara sama chef, menu yang akan disajikan ini, kita tanya kepada Bapak Presiden sudah setuju nggak dengan Presiden tuh kita minta persetujuan loh menunya itu. Ya. Begitu Presiden setuju, menu ini kita kirim ke perwakilan kita semua. Guys, lo ya terjemahin semuanya. Jadi waktu Filipina yang First Lady-nya begitu lihat, dia bilang gini, Minister, ini bahasaku. Ya semua yang tidak berbahasa Inggris mendapatkan menu dengan bahasa masing-masing. Jadi rehearsalnya beberapa kali. Saya datang 2 kali
waktu itu masih polos, lapangan masih ini, saya sudah datang bersama dengan Presiden. Setelah itu kita udah ini, dan waktu rehearsal saya datang sekali, kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Jadi semua itu saya ikuti prosesnya, dan di situ ada Mas Tama ya. Iya. Ada Mas Tama, jadi saya ikutin semua prosesnya, persiapan sampai selesai. Saya hanya meninggalkan itu pada saat Venue, begitu dinner udah selesai, kan itu kan diapresiasi, jadi Mas Tama pengen ngajak kita bergembira kan. Iya. Jadi Mas Tama pakai halo-halo, Mbak Retno mana nih gitu kan. Itu saya udah lari karena udah langsung negosiasi lagi. Karena kita tidak mau gagal. Kalau sampai gagal, kita tidak bisa bersuara bahwa ASEAN ada di driving seat-nya. Bu, yang juga lagi seru-serunya adalah keanggotaan Indonesia di OECD. Ini progresnya udah sampai mana, Bu? Jadi kan ini jangan mengira bahwa kita aplikasi kita langsung diterima. Iya. Jadi kita aplikasi, terus tanggal 13 nanti ada Council of Ministers yang bertemu di Paris untuk mulai membahas aplikasi. Dari apa yang kita bahas dengan para anggota OECD, message yang keluar dari negara-negara anggota so far positif terhadap aplikasi Indonesia. Tetapi sekali lagi, dari aplikasi diterima sampai menjadi member penuh itu ada prosesnya. Dan dari mereka ya, pengalaman mereka mengatakan OECD prosesnya itu bisa berjalan 2 tahun, 3 tahun sampai 8 tahun. Yang paling cepat mereka bilang sekitar 3 tahun. Sangat tergantung seberapa regulasi kita fits dengan standarnya OECD. Jadi dari misalnya kita sudah disetujui aplikasi kita, itu masih ada proses yang harus kita jalankan, adjustment yang harus kita jalankan sampai di titik bahwa Indonesia akan diterima menjadi anggota. Nanti itu manfaatnya buat Indonesia apa sih, Bu, ketika kita menjadi anggota OECD? Reformasi. Oke. Jadi sambil kita melakukan reformasi, ada baiknya. Jadi semua itu well calculated ya. Jadi dalam reformasi tentunya kita tidak ingin kepentingan rakyat kita menjadi terbengkalai. Jadi semuanya itu sudah ada hitungannya dan semuanya dihitung. Jadi tim ekonomi ya, lebih kepada tim ekonomi. Tugas saya adalah meratakan jalan. Jadi waktu Presiden hadir di KTT G20 dan nanti saya akan datang di New York di sidang majelis umum, tugas saya adalah meratakan jalan supaya suara-suara semuanya positif. Sementara kerja teknisnya kan dilakukan oleh di bawah Pak Menko Ekon dan juga Bu Sri Mulyani dan lain-lain. Jadi tim ekonomi yang bekerja teknisnya, saya yang meratakan jalannya. Pembagiannya begitu. Pembagian jalannya, oke. Kemarin juga Ibu sudah mendampingi Pak Presiden ya, Bu ya, di KTT yang berlangsung di New Delhi gitu ya, di India. G20. G20 gitu ya. G20 yang ada di sana. Oleh-olehnya apa nih, Bu, dari sana? Alhamdulillah juga bahwa di bawah keketuaan India sebagai salah satu negara dari selatan, the Global South, KTT G20 ini juga dapat diselamatkan. Jadi ini memberikan potret yang bagus kepada dunia bahwa negara berkembang, negara-negara the Global South itu dapat menavigasi situasi dunia yang sangat tidak mudah. KTT G20 Indonesia. Kemudian kita masuk ke EAS, kemarin KTT ASEAN. KTT ASEAN tahun lalu untuk EAS-nya tidak ada deklarasi, karena tidak tercapai kesepakatan. Maka di sini kita usahanya agak ekstra ordiner, karena kita tidak mau gagal. Kalau sampai gagal, kita tidak bisa bersuara bahwa ASEAN ada di driving seat-nya. Nggak bisa. Nah, alhamdulillah sekali lagi dengan campur tangan Tuhan, kita berhasil. Menunjukkan lagi bahwa negara Global South bisa menavigasi. Kemudian masuk ke India dan kita bantu India. Kita bantu India agar deklarasi dapat disepakati. Nah, ini sekali lagi dan saya pantau di media internasional, kalimatnya persis adalah menunjukkan kepada dunia bahwa negara-negara dari the Global South, negara berkembang, untuk menavigasi gejolak dunia yang sangat sulit dan rumit ini. Penuh dinamika. Message-nya itu sebenarnya.
Kemudian kalau untuk manfaatnya bagi Indonesia Bu, kalau kemarin kan sempat ada juga tuh ya Bu ya, investasi mungkin yang masuk gitu kan dari sisi IKN ke IKN gitu. Apalagi tuh Bu yang kira-kira Kalau dari Indonesia misalnya yang kita kejar adalah komitmen climate finance yang dijanjikan oleh negara-negara maju yang 100 miliar per tahun. Itu kemarin disinggung lagi oleh Bapak Presiden di KTT G20. Kemudian komitmen negara-negara maju untuk Just Energy Transition, JETP itu partnership, itu dikejar lagi. Jadi message-nya pada Presiden sampaikan gini, oke kita semuanya punya concern terhadap isu climate ya, tapi kita harus bekerja sama. Negara-negara maju harus bantu kita, karena kita tidak mungkin untuk mencapai satu titik climate itu kemudian negara maju nggak boleh membangun, nggak fair. Kita memiliki tanggung jawab kepada masyarakat kita harus membangun, tetapi kita harus membangun menggunakan katakanlah energi yang hijau, energi yang biru dan sebagainya, dan itu hanya kita bisa lakukan kalau negara maju membantu investasi, membantu teknologi seperti yang sudah dikomitmenkan. Jadi kita bilang, oke, mari kita bekerja sama, komitmen ini harus diterjemahkan. Jadi message-nya Presiden kemarin begitu, antara lain. Nanti ke depannya agenda-agenda diplomasi yang ada di depan mata nih, apa aja Bu? Setelah kemarin kan KTT G20, KTT ASEAN. Jadi sebentar lagi akan ada KTT G77. Kemudian setelah itu saya akan masuk ke New York untuk sidang majelis umum. Saya kira message yang akan dibawa Indonesia sama, bahwa kerjasama itu harus dilakukan dan terbukti. Komitmen kita kerjasama bisa diwujudkan di KTT East Asia Summit di G20. Kita harus pertebal dan kita juga encourage negara-negara berkembang supaya kita bersatu, karena kalau kita bersatu suara kita akan dapat lebih didengarkan, dan sekali lagi kita membuktikan bahwa negara maju itu bisa menavigasi. Dan kalau Bapak Presiden waktu ke Afrika itu menggaungkan kembali spirit Bandung. Karena spirit Bandung kalau kita lihat detailnya sangat-sangat relevan sampai saat ini, dan itu spirit itu yang sekarang sedang kita dorong, kita gaungkan kembali lah. Digaungkan terus untuk menjawab tantangan-tantangan yang pastinya juga makin banyak ya Bu ya ke depannya. Baiklah, terima kasih banyak Bu Retno Marsudi udah berbincang bersama dengan CNN Indonesia. Ya, demikianlah spesial interview bersama dengan Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.